karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita hafal salah satu hadis, ada beberapa kitab yang memuatnya. Bab awal itu adalah tentang niat, yakni innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Amal kita sangat bergantung dari niat kita. Orang yang amalnya, niatnya adalah untuk mengumpulkan dunia, maka Allah akan memberikan sesuai keinginannya. Namun orang ini tidak akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang amalannya, tujuannya adalah untuk wanita yang ingin dinikahinya, dikabulkan oleh Allah, namun orang ini juga tidak akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah. Sehingga seseorang yang melakukan amal itu dikembalikan kepada niatnya di awal untuk apa. Bahkan kita diingatkan di dalam salah satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Adapun orang yang menuntut ilmu, nah ini untuk kita bersama, nanti yang mengajar juga yang diajar akan dihisab oleh Allah. Siapa yang menuntut ilmu, niatnya adalah untuk mengumpulkan harta dunia, maka yang sejatinya menuntut ilmu itu adalah untuk Allah Azza wa Jal. Tetapi dia menuntut ilmu tujuannya hanya satu, mengumpulkan harta dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rih, maka orang ini tidak akan mencium bau surga. Bukan hanya tidak masuk surga, tetapi bau surga saja tidak dapat. Siapa? Orang yang tujuannya menuntut ilmu murni untuk mengumpulkan atau mendapatkan dunia. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini cukup panjang dan melibatkan kita semua, sumiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diingatkan segala urusan adalah benar-benar ikhlas kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama kali diadili oleh Allah adalah orang yang mati syahid. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seseorang yang gagah berani, dan memang demikianlah yang telah dikatakan manusia tentang dirimu. Kemudian malaikat diperintahkan agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Seseorang
yang kita kenal orang itu mati syahid. Ternyata di hadapan Allah tidak dinilai mati syahid, tapi dinilai oleh Allah sebagai seseorang yang berdusta. Karena ternyata dia berjuang di jalan Allah supaya dikenal oleh manusia, dia ini seorang yang pemberani, dia ini seorang yang hebat, seseorang yang gagah berani. Tapi ternyata orang yang kita kenal gagah berani dan kita ketahui orang itu insya Allah syahid, ternyata di hadapan Allah bukan seseorang yang syahid. Berikutnya yang diadili oleh Allah adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Saya kena, jenengan kena. Seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Seseorang yang mengajar, yang belajar, dan maka dia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seseorang yang alim. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan bahwa engkau adalah seorang qori yang suaranya bagus, yang suaranya indah. Memang begitulah yang dikatakan manusia tentang dirimu. Kemudian malaikat diperintahkan agar menyeret orang tersebut di atas mukanya dengan tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang mengajar, orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian ada yang mikir, nek ngono gak usah ngaji wis. Wong ngaji ae mlebu neraka, sekaruan gak ngaji mlebu neraka, ngoten ya. Hadis ini tidak menjelaskan demikian, akan tetapi sekali lagi ini mengingatkan niat kita. Lalu kemudian yang ketiga yang didatangkan oleh Allah adalah orang yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggal karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan dan dilemparkan ke dalam neraka. Syirik yang kecil, walaupun kecil itu adalah syirik. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Sahabat bertanya, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, riya, yakni harapan ketika melakukan amal dinilai oleh manusia, dianggap dermawan, dianggap orang yang hebat ketika berperang, dianggap orang yang alim, dianggap seorang qori, lalu kemudian dia lupa bahwa semua itu adalah nikmat yang diberikan Allah. Bapak, Ibu dan hadirin, hal ini berkaitan erat. Apakah sudah ada yang mengajar kitab At-Tadhkirah di Masjid Al-Muqarrabin? Belum. Baik, saya perkenalkan. Ini adalah salah satu kitab yang mengingatkan kita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, seorang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama itu yang akhlaknya paling baik. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, mukmin itu kan sudah istimewa. Menjadi seorang mukmin itu sudah sangat istimewa. Tetapi para sahabat ini merasa tidak cukup, sehingga berupaya dalam waktu 24 jam yang sama itu mencari keutamaan atau pahala terbesar.
Kalau logika ini belum masuk ke pikiran kita, kita pakai logika duit, biasanya nyambung. Bapak Ibu, jenengan bekerja dalam sehari 24 jam, itu dapat gaji sehari 24 jam 100 ribu, atau dalam sehari 24 jam jenengan dapat gaji 5,4 miliar. Pilih yang mana? Ini saya ngomong dengan orang waras ini. Pilih yang mana? Jenengan pernah dengar seseorang yang namanya Yusuf Hamka ya? Yusuf Hamka itu penghasilan dari tol itu sehari, bukan sebulan ini, sehari 5,4 miliar. Sehari, setahun pinten kira-kira. Kalau kemudian hal itu terjadi pada para sahabat, kita sholat pahalanya dapat 100 ribu, sahabat Rasulullah sholat dapatnya dapat 5,4 miliar. Milih yang mana gitu? Sholatnya sama ini, sama-sama 4 rakaat ketika sholat isya. Apa yang membedakan itu? Sahabat selalu bertanya amalan yang paling utama yang dicari sahabat. Dan seringkali Rasulullah mengingatkan dosa yang paling besar agar bisa dihindari. Khawatirnya begini, amalnya bagus, dosanya besar. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga para sahabat ini seringkali bertanya terkait hal tersebut. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, bagaimanakah seorang mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang akhlaknya paling baik, karakternya paling baik. Makanya di kitab ini nanti sampai dibahas beberapa tentang adab-adab, bagaimana adab orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal itu yang paling cerdas itu adalah ahsanuhum lil mauti dzikr, aktsaruhum lil mauti dzikran. Jadi mukmin yang paling cerdas itu aktsaruhum, paling banyak mengingat kematian. Tapi mengingat saja ternyata tidak cukup. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan i'dad. Mukmin yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan selepas kematian. Itu yang paling cerdas. Jadi ingat saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan amal. Ketika kita ditanya, sampean yakin anak bakal mati? Yakin. Terus apa yang sudah kita persiapkan? Kalau hari ini kita ditanya, adakah di antara kita yang sudah siap kembali kepada Allah? Insya Allah. Artinya amalnya sudah dipersiapkan. Dan kita tidak pernah tahu, karena kematian itu tidak ada indikatornya, tidak ada syarat, tidak juga. Syaratnya harus sakit, tidak juga. Atau tidak? Banyak ternyata. Lil mauti dzikron. Niki gampang napa gampang? Nggih. Kaki kita digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik-baik juga. Mulut kita ini berbicara yang baik-baik juga. Nah, ini yang disebut dengan ahsanuhum khuluqan. Terkait dengan sidqu al-lisan, jujur terkait dengan lisan kita. Rasulullah itu kita ingat dalam kitab Al-Adabul Mufrad ketika Rasulullah menyampaikan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah engkau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, napa dosa besar paling besar yang kedua? Baik. Puasa Ramadannya nutut. Sedekahnya baik. Tapi dengan orang tua berani, selesai itu semua amalnya. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah, hati-hatinya di sini. Amalnya tinggi, dosanya besar. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sehingga sahabat itu pertanyaannya dua. Amal yang kedua uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah
Tapi menyampaikan yang ketiga ini, mimik Rasulullah, wajah Rasulullah tiba-tiba berubah dan mengulang-ulang berkali-kali, ala wa qauluz zur wa qauluz zur wa qauluz zur, terus diulang-ulang sampai sahabat ini khawatir dengan Rasulullah dan berharap Rasulullah tidak melanjutkan. Dosa besar yang paling besar yang ketiga, tidak disebutkan berzina, tidak disebutkan membunuh, padahal kita berpikir itu dosa yang sudah sangat besar begitu. Tapi 3 dosa ini itu sangat membahayakan ternyata, karena akbaril kabair, bukan hanya sekedar kabair ini, akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Menyebutkan 3 hal. Apa qauluz zur itu? Qauluz zur adalah perkataan yang jauh dari kebenaran. Bentuknya macam-macam, dusta, berbohong, bersaksi palsu, betul, sumpah palsu, meso. Ada yang bilang meso niku modnya sederhana, coba sampean mesoi puli itu tidak dikenal efeknya bagaimana. Karena bukan hanya perkataan kotor, kalimat baik yang diucapkan tidak baik saja bisa jadi tidak baik. Kalimat pulang itu dengan nada yang beda, maknanya beda. Mulai nggih mantuk, mulai yo, sudah beda itu sama-sama. Nah, beda lagi kan ya. Apalagi kalimat yang jelek, qauluz zur. Sehingga kita diingatkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan kita ini diantaranya dari lisan kita. Inilah yang disebut dengan karakter mukmin, yang ketika kita belajar adab atau belajar etika itu sejatinya standar di seluruh dunia. Ketika ketemu sesama muslim standarnya sama, seperti syahadat itu loh Pak. Syahadat itu kita ketemu muslim dimanapun syahadatnya sama. Adab itu juga demikian sejatinya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kenapa ini jadi penting? Karena semua itu nanti akan ditotal di hadapan Allah. Nah ini yang jadi PR kita. Karena semua yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun keburukan atau kebaikan itu kita pertanggungjawabkan. Nah ini PR-PR kita. Nah kitab At-Tadhkirah ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, menjadi pribadi yang utama. Ini disusun oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, atau kita kenal dengan Imam Al-Qurtubi, insyaallah tidak asing di telinga kita, Imam Al-Qurtubi. Dan kitab ini mengenalkan kita kembali, mengingatkan kita kembali terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan kematian dan kehidupan selepas kematian. At-Tadhkirah, judul aslinya At-Tadhkirah fi ahwali al-mauta wa umuril akhirah. Kitab At-Tadhkirah atau pengingat, peringatan ini terkait dengan ahwali al-mauta, segala hal berkaitan dengan dan urusan-urusan akhirat. Bapak dan Ibu, kitab ini mengajarkan kita tentang keyakinan, mengajarkan kita tentang keimanan. Karena kalau tidak, saya yakin kita akan menolak. Bapak dan Ibu percaya kalau bakal mati? Adakah yang merasa tidak akan mati? Oh, tidak ada. Berarti satu masjid ini yakin, percaya kalau kita semua akan mati. Percaya? Percaya. Kenapa jenengan percaya kalau akan mati? Buktinya banyak, betul. Nah, kalau kita mengucapkan kullu nafsin dha'iqatul maut itu adalah dalil. Tapi kita melihat dengan nyata-nyata bahwa banyak saudara kita yang meninggal. Maka kita yakin
Tapi ketika kita ditanya, apakah jenengan yakin kalau kita akan dibangkitkan oleh Allah, kita belum bisa membuktikan hari ini. Apakah jenengan yakin kalau surga dan neraka itu ada, kita belum bisa membuktikan secara indera kita hari ini. Apa yang bisa membuktikan itu adalah iman kita kepada Allah. Jadi kitab At-Tadhkirah ini juga akan menguatkan keimanan kita terkait dengan kehidupan selepas kematian. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang tafsir atau penjelasan surat Al-Fatir. Bagi yang belum hafal itu biasanya membawa, Pak. Karena saya belum hafal, saya bawa Al-Quran. Membawa novel, kita membukanya, membacanya, pahalanya belum tentu. Membawa Al-Quran baru buka tok itu dapat pahala. Belum dibaca loh nih. Baru buka saja, baru melihat belum membaca. Wapi erak cetakane. Itu kita sudah mendapat keutamaan. Membaca alif lam mim itu bukan 3 huruf yang dihitung, tetapi dikalikan berlipat ganda oleh Allah. Membaca novel belum tentu. Nah, ini yang saya maksud diantaranya, ada orang sehari dapat pahala 100.000, ada orang yang sehari dapat pahala 5,4 miliar. Itu diantaranya bedanya di sini. Maka ini saran saya terkait dengan adab atau etika. Tadi saya sampaikan ya, orang yang mengajar dan yang belajar sama-sama dihisab oleh Allah. Nah, diantaranya kalau tidak ada Al-Quran cetak, yang bisa dibuka adalah handphone kita. Ada Al-Quran digital hari ini. Ya Allah, fasilitas hari ini luar biasa. Al-Quran itu macamnya banyak Pak hari ini. Ada yang dulu ketika belajar Al-Quran kan kita belajar tajwid dulu ya. Ada idgham, ada ikhfa, ada matobi'i, matlayin, macam-macam. Ikhfa itu ada macam-macam. Ada ikhfa pun supe, idhar, ada idgham itu ada bihunna, ada bilahunna. Masya Allah dulu ya. Tapi hari ini bagi orang dewasa yang kesulitan membaca Al-Quran, itu ada Al-Quran berwarna, macam-macam bentuknya. Ada yang kalau warna merah mendengung, tapi tidak ngerti apakah itu ikhfa namanya. Tidak, yang penting warna merah mendengung. Warna hijau harus dibaca tanwinnya jelas. Warna biru dibaca panjang. Jadi yang diingat warna, itu kan memudahkan untuk belajar. Kalau sudah usia senior seperti kita-kita ini kan, kembali belajar tajwid itu tidak sederhana. Maka oleh Allah dijadikan mudah dengan Al-Quran warna itu. Nah itu, Masya Allah. Bahkan orang yang membacanya napa cara Jawa, plegak-pleguk, grotal geradul, itu loh oleh Allah diberikan keutamaan, diberikan pahala. Kurang apa? Maka ini yang kemudian menjadikan kita dalam waktu yang sama, jumlah pahalanya berbeda. Di antaranya adalah kedekatan kita kepada Al-Quran. Surat Al-Fatir, surat ke-35, ayat ke-37. Adakah yang menemukan terjemahnya? Wonten? Nggih. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berbikin bagi orang yang mau berbikin, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun yang mau. Jazakallahu khair. Loh, maos ngoten niku kantuk ganjaran. Maos ngoten niku angsal ganjaran niki, ya Allah, keutamaan Al-Qur'an. Wahum yastorikhuna fiha, dan mereka berteriak, yastorikhun, mereka berteriak, fiha, di dalamnya neraka.
Dan orang-orang ini berteriak-teriak ketika dimasukkan ke dalam neraka. Rabbana, wahai pencipta kami, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal solihan, maka kami akan mengerjakan amal yang soleh, amal kebaikan, ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan seperti yang kami dahulu pernah kerjakan. Ini adalah penyesalan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, tolong keluarkan kami. Kami akan beramal soleh. Kami tidak akan melakukan seperti yang kami lakukan dulu ketika di dunia. Penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kita ini kalau ditanya, Bapak Ibu mau masuk neraka? Mboten. Enten sing punya cita-citane napa jenengan? Mlebu neraka. Mboten enten kan? Sak beling-belinge wong niku mboten enten. Tapi apa yang sudah kita persiapkan? Nah, ini PR besar kita di sini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan, bukankah kami telah panjangkan umur kalian apa yang dapat kamu yatadzakkaru, berfikir atau merenung, fihi, di dalamnya, man tadzakkara, siapa yang mau berfikir atau merenung, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Bapak dan Ibu, siapa yang dimaksud dengan nadhir ini, yang memberikan peringatan ini? Ternyata ulama ada banyak pendapat terkait dengan hal ini. Fadhuku fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah hukuman kami, maka tidak ada bagi orang-orang kafir atau orang-orang zalim min nasir, seorang penolong pun. Nah, ini jangan sampai kemudian ketika delegasi yang terakhir dari maut itu datang, kita baru sadar. Karena sebenarnya delegasi atau pemberi peringatan itu sudah dikirim oleh Allah. Sekarang kita ke kitab At-Tadhkirah terkait dengan nadhir, delegasi malaikat maut sebelum kematian terjadi. Diriwayatkan dalam sebuah kabar bahwa salah seorang nabi berkata kepada malaikat maut, tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Benar, demi Allah, jawab malaikat maut. Aku bahkan punya banyak delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengarnya dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertaubat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku menyerunya, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir, tidak ada lagi sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir, tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Bapak dan Ibu, ketika hari ini kita diberikan Allah kesempatan dengan diingatkan datangnya delegasi demi delegasi dalam semakin dekat. Adakah di antara kita yang belum beruban, Bapak Ibu? Sudah. Saya juga sudah. Itu bukan itu. Hanya rambut berwarna berubah. Nah, insyaallah. Jadi perubahan warna rambut itu juga delegasi. Berbagai hal yang menyedihkan itu juga delegasi pengingat kita. Berkurangnya pendengaran dan penglihatan juga delegasi sebelum malaikat maut datang. Jika orang yang ditimpa hal tersebut tidak mau sadar dan tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawa, aku bertanya kepadanya, bukankah sudah aku berikan peringatan?
Banyak sekali peringatan kita. Rumah saya itu sebelah Masjid Al-Akhyar di Kedundung. Masjid Al-Akhyar itu ketika Qiyamu Ramadan, sholat tarawih itu dilaksanakan malam hari dengan sholat tahajud kurang lebih 2:30 sampai mendekati waktu sahur akan selesai. Kemudian ditutup dengan sholat sahur bersama-sama mulai hari pertama, Bapak Ibu. Yang banyak melaksanakan Qiyamu Ramadan di sana adalah bapak-bapak yang sudah senior, yang sudah sepuh, tidak hanya dari sekitar perumahan, tapi ada juga yang dari Tarik, ada juga yang dari Balung Bendo. Saya mendengarkan obrolan ketika sahur itu diantaranya, aku sholat nang masjid sebelah omah iki lho, wis gak ono sing kenal wong lho ganti kabeh. Itu kalimatnya. Makanya aku nang Al-Akhyar iki soale jek akeh sing sak pantaran. Bukankah itu nadhir? Pengingat kita bahwa teman yang satu angkatan sudah berangkat duluan. Semakin hari teman semakin berkurang, jumlah keluarga semakin berkurang. Bukankah itu peringatan sebenarnya? Dan benar-benar bisa merasakan ketika kemudian bisa mengalaminya. Ternyata sudah adzan nisa. Beberapa contoh yang lain. Ada yang berpendapat an-nadhir adalah bentuknya demam. Demam adalah pemberi peringatan tentang maut. Hadis ini dinilai dhaif, bahwa demam adalah jatah orang mukmin dari neraka. Jadi salah satu di antara bentuk pengingat kita adalah ketika demam. Ketika tubuh kita panas, saya pribadi pernah mengalami sampai opnam, itu panas saya 40 derajat. 40 derajat saja, ini panas tubuh 40 derajat, itu apa yang saya omongkan, yang ada di otak saya dengan yang keluar dari lisan itu berbeda. Saya sadar kalau yang saya ucapkan itu berbeda dengan maksud otak saya. Tapi saya ketika akan mengulangi kalimat yang sama, keluar kata-kata yang lain juga. Ini panas tubuh 40 derajat. Dan bukankah itu juga pengingat bagi saya bahwa malaikat maut juga segera datang untuk saya. Ada yang berpendapat lain, yang dimaksud dengan an-nadhir adalah teman, keluarga, kerabat, kekasih atau saudara. Itu juga merupakan peringatan. Ada yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita yang bentuknya adalah keburukan, kesedihan yang mengingatkan kita akan kematian juga adalah merupakan peringatan. Karena sejatinya kita diingatkan dalam hal ini umur 60 tahun adalah merupakan puncak hujjah yang diberikan Allah. Karena usia 60 tahun berarti telah sangat dekat dengan medan kematian. Oleh karena itu, orang-orang yang usianya masih muda, yang banyak harus dipelajari adalah tentang peringatan-peringatan akan dosa dan hukuman. Jadi di kitab ini diantaranya diingatkan untuk mereka yang masih muda, itu yang harus banyak dipelajari adalah kitab-kitab atau pelajaran-pelajaran tentang hukuman, tentang siksa. Tetapi ketika usia sudah di atas 40 tahun, lebih-lebih 50, 60, yang harus banyak dikaji, yang harus banyak dipelajari adalah kitab-kitab tentang
harapan bahwa dosa akan diampuni oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam dialektika pemikiran pendidikan kita, pendidikan dengan generasi ke generasi, yang masih muda dengan yang tua, itu pun pembahasan pengajiannya idealnya harus dibedakan. Nah, kalau jenengan misalkan seperti hari ini kita membuka, metodenya sudah berbeda. Kalau dibukakan kitab, ketiduran mereka. Insyaallah ini sekilas ketika jenengan nanti